Oke teman-teman, sekarang kita akan mengunboxing router dari TP-Link, yaitu TP-Link Archer C54. Nah, ini adalah router AC dual band 1200 dengan frekuensi dual band yang pastinya 2,4 dan 5 GHz. Router ini saya beli seharga 275.000 dan saya mendapatkan voucher karena saya belinya saat event Shopee, jadi 270.000, hemat 5.000 lumayan. Dan ini juga tokonya di dekat rumah saya, masih di kota Malang, di Kabupaten Malang ya. Oke, nama tokonya silahkan cek untuk barangnya di deskripsi ya. Oke, untuk router TP-Link ini dia mempunyai 4 antena. Nah, kita baca dari sini fitur utamanya yaitu dual band 867 Mbps untuk 5 GHz ya, dan 300 Mbps untuk 2,4 GHz. Nah, ini adalah extended range beamforming, router access point, range extender, multiple mode. Nah, ini bisa berbagai macam mode dan di sini tulisannya 3-in-1 router access point range extender. Nah, di sini juga support IPTV and 4K TV support dan bisa disetting dengan apps. Kita lihat dusnya. Nah, ini belakang penampakannya, ini ada 3-in-1 modes, ada ini router mode dari internet ke router langsung disebarkan. Ada juga access point mode dari internet, ada router sini, terus kita sambungkan ke router kita, terus kita baru ke handphone atau device. Ada range extender juga. Oke, ini adalah entertainment smooth with AC 1200 dual band Wi-Fi dan juga support MIMO ya. Nah, ini frekuensinya 300 Mbps untuk 2,4 GHz dan 5 GHz untuk 867 Mbps. Ini juga tergantung koneksi internet teman-teman ya. Kalau teman-teman pasangnya umpamanya seperti internet 50 Mbps ya jalannya hanya 50 Mbps. Tergantung user juga yang pakai. Nah, untuk koneksi besar ini gunanya untuk apa sih? Nah, koneksi besar ini gunanya untuk jaringan lokal. Kalau teman-teman punya server ataupun NAS di rumah. Jadi untuk antara komunikasi antara device, antara umpamanya antara laptop dan komputer ingin berbagi data dengan kecepatan 1200 ini menurut saya sudah cukup. Kalau untuk LAN-nya ini belum gigabit ya, ini masih 100 Mbps. LAN-nya kayaknya 100 per seri LAN-nya. Nggak tahu lah, nanti kita coba cek selanjutnya. Oh, ini ada untuk LAN-nya. Nah, portnya 10 per 100 ya Mas ya, masih 100 Mbps. Nah, untuk LAN-nya mungkin belum gigabit, belum 1000, cuma untuk wifi-nya sudah di 800-an tadi, cukup untuk 5 GHz. Untuk copy data menggunakan jaringan 5 GHz 867 Mbps sangat cukup. 300 Mbps pun sangat cukup menurut saya. Oke, di sini kita akan buka juga dusnya ya. Kita mulai buka, nanti kita juga coba tes di laptop. Nah, ini juga bisa disetting dari HP ya. Di dalamnya yang pasti ada buku-buku, yaitu Quick Installation Guide, wireless router. Nah, ini juga ada Quick Installation Guide juga. Terus ada kartu garansi, mau kecil ya kartu garansi. Oke, ini garansinya nggak tahu berapa tahun. Terus lengkapnya silahkan kunjungi di websitenya TP-Link ya. Ini ada TP-Link. TP-Link tanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak tahu ini produknya yang apa. Oke, juga ada pasti ada adaptor. Adaptornya kita berapa volt ya, kita lihat dulu. Sini adaptornya, saya zoom. Adaptornya ini 9 volt 0,8 ampere 7,65 watt. Oke, lumayan irit dengan kecepatan AC 1200 dual band. Dengan harga segini ini lumayan irit. Oke, kita buka untuk routernya dan juga ada kabel LAN ya, ini kabel LAN standar untuk kita coba ke laptop habis ini. Oke, kita buka routernya. Nah, TP-Link. TP-Link. Oke, kita buka dulu antenanya. Nah, oke, di belakang ada port. Untuk port-portnya di sini ada power, ada WAN with area network untuk tancapkan ke modem ataupun switch yang ada internetnya, dan yang 4 port ini untuk ke komputer ataupun ke laptop. Nah, ini ada tombol VPS. Kalau koneksi di rumah, kalau menurut aku sih pakai VPS. Oke, di depan, bagian depan ada indikator, ada power, WiFi 2,4, WiFi 5, ada LAN dan ada internet. Nah, yang internet ini kalau WAN-nya ditancapkan ada internetnya pasti akan nyala. Kalau ini kelemahannya menurut saya sih nggak ada indikator satu-satu. Nah, banyak LAN satu, indikatornya sendiri-sendiri gitu, nggak ada. Tapi yang penting fungsionalnya bagus. Lumayan kecil setelah pakai tangan, dan untuk bahannya bagus, solid ya. Router seharga gini ya memang begini, bisa untuk kakinya bisa untuk di dinding, ada mountingnya juga. Oke, kita akan coba nyalakan. Kita
kita nyalakan untuk routernya, kita tancapkan powernya. Nah, karena nyala indikator biar dia switch on dulu. Switch on, sudah nyala on, dan dia akan menyalakan wifi nya, wifi 2,4 dulu. 2,4 nyala, baru yang 5 gig masih start coding ya. Nah, 5 gig nyala lah. Ini untuk internet memang belum saya tancapkan karena internet saya di rumah masih trouble, tapi kalau routernya normal kemungkinan internetnya pun juga jalan. Oke, saya coba tancapkan ke laptop, ke LAN 1 ya. Oke, menyala untuk di laptop, dan di laptop pun juga menyala. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di laptop ya. Kita akan mencoba routernya di TP-Link. Kita akan setting minimal lah. Kita ketikkan IP-nya 192.168.0.1 ya, sesuai yang ada di bawah routernya tadi. Oke, di sini ada petunjuk untuk mengisi password. Kita ketik password. Aku mau custom passwordnya sendiri. Oke, sudah aku custom passwordnya. Kita let's get. Oke, di sini untuk time-nya kita pakai +8, +7, +8 ya, nggak tahu. +7, +8. Oke, 7. Kita next. Internet port disconnect one port, kita skip aja dulu. Nah, ini ada wifi 2,4 nya, 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, aku setting dulu ya sini. Aku setting. Oke, kita klik next. Oke, kita screenshot dulu biar nggak lupa. Setelah itu kita klik next. Oke, sebenarnya ini bisa disetting menggunakan aplikasi TP-Link MyTether ya. Ini aku settingnya pakai laptop aja biar enak. Oke, no internet connection. Oh, sukses. Skip. Oke. Internetnya masih kosong ya, karena ya internetnya masih trouble di rumah. IP, ya kita review menunya ya. Di sini ada network map. Nah, di sini ada menu internet. Kita bisa setting dynamic IP atau static ataupun PoE juga bisa. Untuk MAC address-nya ini. Kadang yang bermasalah tuh MAC address katanya. Kita ada wireless di sini, wireless. Nah, yang tadi sudah setting. Quiz network atau sharing network. Oke. Kalau kita mau pakai yang lain ya, kita bisa dari, kan ada 2 frekuensi. Satu frekuensi ini bisa dijadikan berapa internet lagi ya. Coba aku save ya ini ya. Aku save. Operation sukses ya. Ini coba cek di wifi. Nah, muncul banyak. Ada banyak SWP ini. Oke, kalau kita matikan, kita klik save, otomatis dimatikan. Kita refresh dulu. Wah, mod laptopnya. Oke, kita ke menu advance ya. Kita coba lihat next advance, ada operation mode, ada router, ada access point. Kalau aku sih rekomendasikan pakai menu router ya. Ada ring extender juga. Terus kita klik network, ada menu status, masih kosong semua karena belum ada internetnya. Internet juga masih kosong, LAN kosong, IPTV juga kosong. DHCP server ini untuk mengatur setting dynamic IP. Hanya aku kalau aku sih settingnya aku ubah, karena kalau paralelan itu IP-nya harus di setting manual juga biar bagus jaringannya. Menunya ada parental control, ada NET ya, ada NET for wedding juga. Aku nggak tahu menu ini buat apa ini. Parental control ini juga untuk mengatur jadwal anak ya, jam berapa dia bisa internetan. Ada host, full setting, ada security, ada firewall, access control, IP dan help, IPv6 sama sistem. Ada firmware upgrade. Nah, ini kita bisa mengupgrade firmware-nya dengan mendownload dari websitenya TP-Link. Ada backup dan restore. Administrator ini tadi untuk login ya, untuk password login. Ada sistem log. Nah, LAN-nya mati, ini ada di sini. Ada LED control status. Nah,
night mode, ada menu report, tim setting. Oke. Untuk TP-Link Archer C54 menunya banyak, menunya sangat bagus dan banyak, dan juga user interface-nya bagus. Kalau menurutku sebagai programmer ataupun sebagai web development, menunya ini sangat user friendly, ataupun untuk orang-orang awam untuk mengakses menunya. Aku pun juga orang awam ini mengakses menu TP-Link Archer C54. Aku untuk orang awam sih ini masih bisa dipahami lah, cuma bahasanya aja masih bahasa Inggris dan aku belum menemukan untuk mengganti bahasanya. Ya apalah. Oke, kita coba, kalau sudah internetnya sudah nyala, kita akan coba jaringan 2 GB dan 5 GB nya. Oke teman-teman, kita sekarang akan mencoba jaringan ya, jaringan kekuatan jaringan dari TP-Link Archer C54. Oke, untuk internet saya ya, saya ngomongkan dulu untuk kecepatan internet saya. Di sini saya memakai internet dari Prismedia, saya sebut saja ya, Prismedia 50 Mbps yang masih pakai kabel koaksial. Jadi untuk kecepatan uploadnya tidak akan setengah dari kecepatan download, kadang 1/8 ataupun 1/7, kadang lebih cepat. Kalau Indium kan 1/2. Oke, kita masuk dulu. Ini saya ada 3 jaringan yang harus dites ya, ada jaringan LAN, ada jaringan 24G, dan ada jaringan 5G. Oke, di sini laptop saya terhubung ke jaringan wired ataupun kabel LAN. Kita buka speed test, langsung aja speedtest.net. Kita akan tes jaringan dari LAN-nya. Untuk LAN-nya spesifikasinya 10/100 Mbps sesuai di Vidusbook yang kita unboxing tadi. Kita cek untuk kabel LAN-nya, gimana stabilnya internetnya. Oke, bisa melampaui internet yang saya pesan, yang saya provider yang saya pasang ya, bukan saya pesan, saya pasang. Bukan dipesan ya, tapi dipasang. Guyon-guyonan sih. Oke, nih router sudah 2 atau 3 hari ya sejak video unboxingnya direkord sama quick testnya direkord. Sebenarnya sore malamnya tuh internetnya sudah bisa, cuma aku belum tes aja. Oke, lumayan dapat berapa ini? 1/7 ya, nggak tahu lah, nggak usah dihitung. Ini pakai kabel wired ya ini ya. Kita sekarang akan coba pakai yang jaringan 5 GB nya atau 2,4 GB dulu. Kita cabut dulu untuk kabel LAN-nya. Oke, langsung ke 5 GB. Oke, kita sambungkan ke 24 GB aja. Oke, kita sambung ke 24 GB. Kita cek di websitenya, TP-Link-nya. Tekan, oke. PB developer kesambung ke 2,4 GB. Oke, kita langsung speed test saja. Ini kita speed test jaringan 2,4 GB. Bentar, servernya belum aku ganti, suka kelupaan. Kita pakai di sini pakai servernya Prismedia Surabaya. Oke, kita cek servernya, speed testnya 2,4 GB ya. Oke, agak latensinya beda dengan kabel ya, yang pasti beda. 2,4 GB pun sudah cepat. Ini routernya berjarak sekitar 1 meter dari tempat saya, cuma terhalang tembok. Nah, routernya ada di ruang keluarga dan aku di kamar dekat dempet. Oke, untuk uploadnya agak hancur ya, hancur 1 MB. Gak masalah. Oke, untuk jaringan 2,4 GB. Oke, kita guyon-guyon karena sudah malam ini ya, aku record. Oke, jaringan 2,4 GB. Oke, kita coba ubah ke yang 5 GB. Langsung saja biar videonya gak kelamaan dan kita pakai guyon-guyonan sedikit. Oke, kita masuk ke jaringan 5 GB. Kita buka klien. Oke, jaringannya 5 GB ya. Ini pakai yang 800 sekian Mbps untuk jaringan lokal.
Kalau untuk internetnya ya teman-teman harus pasang internet yang 1 Gbps biar kerasa. Kalau untuk copy data mantap. Untuk copy data aku nggak tes ya, soalnya nanti kelamaan. Soalnya copy data tuh butuh bahan yang banyak, dan laptopku yang satunya tidak mendukung 5 GB. Nah, jadi aku nggak bisa tes untuk jaringan 5 GB nya. Kalau aku tes di HP takutnya beda driver atau beda speed. Jadi aku tes jaringan speed testnya saja. Oke, dapat ya perbedaan dari ini pakai kabel LAN, ini pakai 2,4G dan pakai 5G. Jaringan 5G nya ya, untuk download agak naik ya. Dari sini 57 pakai LAN, 55 pakai 2,4G turun, dan untuk 61 Mbps untuk menggunakan jaringan 5G. Justru kencengan jaringan 5 GB nya daripada LAN nya. Oke, untuk upload justru kencengan harus pakai LAN kan untuk upload ya, karena upload kan mengirim data dari laptop kita ke server, jadi harus pakai jaringan yang kencang. Oke, kita langsung ke kesimpulan. Oke teman-teman, untuk kesimpulan dari TP-Link Archer C54 ini adalah router yang speknya di atas Archer C24 ya, yang warna putih yang seperti ini. Nah, ini speknya di atasnya, tapi untuk fungsionalnya itu sama saja, cuma harganya beda tipis. Mending pilih yang Archer C54 untuk kesimpulan saya. Warnanya pun hitam, lebih ganteng daripada yang warna putih kan kotor. Pilih yang hitam aja. Untuk rumah-rumah tipe-tipe industrial sih bagus ya. Oke, untuk internet masih belum nyala karena aku belum tancap karena nggak bisa, internetnya masih mati. Oke, untuk TP-Link Archer C54 kesimpulannya, router ini yang pertama dengan spek yang didapatkan dengan harga yang ekonomis. Router ini direkomendasikan untuk rumahan tapi yang ingin dengan tipe yang sangat bagus. Untuk yang rumahan, untuk tipe standar, untuk yang ingin memakai router standar bisa pilih yang WR840N untuk tipe standarnya ya. Untuk router yang Archer ini untuk rumah yang ingin memakai router dengan spesifikasi yang lebih tinggi tapi masih cocok untuk rumahan, harga murah dan keren lah. Oke, untuk kesimpulan video seperti berikut. Untuk user interface juga bagus. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi, salam informasi. Good luck.